إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kita melanjutkan pembahasan kitab Syarah Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Pada poin yang berikutnya yaitu min asratis sa'atil kubra, di antara tanda-tanda datangnya kiamat yang besar. Di halaman yang ke-281 qala muallif hafizallahu taala anna ahla sunnah wal jamaah yu'minu bi asratis sa'atil kubra ka khurujil mahdi wad dajjal wa nuzulil Isa bin Maryam alaihi salam minas sama wa khuruju Ya'juj wa Ma'juj wa tulu'u syamsi min maghribiha wa ghairu dhalik. Ahlu sunnah wal jamaah mengimani tentang adanya tanda-tanda kiamat yang besar, seperti keluarnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa dari langit, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, dan juga terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Dan tanda-tanda ini Allah sebutkan secara global, atau Allah katakan tentang bukti akan datangnya kiamat itu dengan tanda-tanda yang besar. Dalam surah Al-An'am ayat 158 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka. Yakni maksudnya akan datangnya malaikat yang mencabut nyawa mereka. Au ya'tiya rabbuka, atau kedatangan Rabbmu. Au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau datangnya sebagian tanda-tanda dari Rabbmu, yakni tanda-tanda kiamat. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, hari itu datang tanda-tanda, sebagian tanda-tanda yang berasal dari Rabbmu. La yanfa'u nafsan imanuha, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya. Lam takun amanat min qablu, yang sebelumnya mereka tidak beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, dan juga tidak akan bermanfaat kebaikan yang dia usahakan di hari itu yang sebelumnya mereka tidak pernah mengusahakannya. Qul, katakanlah hai Muhammad, intadiru inna muntadirun, nantikanlah oleh kalian, sesungguhnya kami pun sedang menanti datangnya tanda-tanda ini. Ayat ini menjelaskan bahwa tanda kiamat kubra ini hak. Bahkan Nabi SAW mengatakan, inna sa'ata la takunu hatta takuna asru ayat. Kiamat tidak mungkin terjadi sampai ada 10 tanda-tanda kiamat besar. Khasfun bil masyriq, wa khasfun bil maghrib, wa khasfun fi jaziratil Arab, wa dukhan, tenggelamnya permukaan bumi di timur, tenggelamnya permukaan bumi di barat. Kemudian kata Nabi, dan tenggelamnya sebagian negeri atau jazirah Arab. Wad-dukhan, keluarnya asap yang tebal. Wad-dajjal,
munculnya Dajjal, wa dabbah, dan keluarnya binatang melata yang besar, wa Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, wa tulu'u syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, wa narun takhruju min qa'ri Aden tarhalun nasa. Lalu kata beliau yang berikutnya, api yang keluar dari dasar bumi Aden yang menggiring manusia ke sebuah tempat. Dalam sebuah riwayat disebutkan berasal dari Yaman. Wallahu alam bisawab. Wa nuzulu Isa bin Maryam alaihi salam, dan kemudian turunnya Isa ibnu Maryam. Mari kita lihat yang pertama tentang munculnya Imam Mahdi. Ahlus sunnah meyakini di antara tanda kiamat besar itu adalah munculnya Mahdi. Fi akhir zamani yakhruju rajulun min ahlil baiti yu'ayyidullahu bihid-din. Di akhir zaman nanti Allah akan mengeluarkan seorang lelaki dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengokohkan agama ini. Wa yamliku sab'a sinina yamla'ul ardu adlan. Selama 7 tahun ketika dipimpin oleh orang ini, kurang lebihnya, maka permukaan bumi ini akan dipenuhi dengan keadilan. Sesuatu yang sebelumnya gelap gulita menjadi terang benderang. Kezaliman yang merajalela menjadi sirna. Tun'amul ummatu fi ahdi ni'matun lam tan'amha qat. Di zaman Imam Mahdi ini nanti umat akan dicurahkan oleh Allah kepada mereka kenikmatan yang sebelumnya mereka tidak pernah mendapatkannya, walaupun cuma sedikit. Jadi kenikmatan itu dicurahkan oleh Allah di masa itu ketika Imam Mahdi nanti memimpin kaum muslimin. Bahkan tahrujul ardu nabatuha, permukaan bumi yang kering pun berubah menjadi tumbuh-tumbuhan yang hijau. Kemudian negeri yang tidak pernah hujan, Allah turunkan hujan kepada mereka. Wa yu'tal malu bi ghairi adadin, sehingga harta benda dunia itu keluar dengan jumlah yang tidak bisa mengetahuinya kecuali hanya Allah. Dari timur, dari barat, dari selatan, dari utara, dari atas, dari bawah, semua mengeluarkan keberkahannya. Biiznillah, tentu ini dengan izinnya Allah Ta'ala. Qala Imam Ibnu Katsir rahimahullah Ta'ala, kata Imam Ibnu Katsir, fi zamani takunu samaru katsirah. Di zaman beliau seluruh buah-buahan itu melimpah ruah. Tanaman-tanaman itu mengeluarkan buah yang melimpah ruah. Wazzuru' azirah, tumbuh-tumbuhan padi, gandum dan semisalnya tumbuh dengan subur. Tidak ada masa paceklik di masa beliau. Wal malu wafir, harta benda itu betul-betul melimpah ruah, sampai-sampai sulit mencari orang yang mau menerima sedekah, karena semua orang sudah kaya raya. Semua orang mendapatkan apa yang dia inginkan berupa perkara-perkara dunianya. Wad-dinu wasultanu qahirun wad-dinu qaim. Pemimpin di masa itu memiliki kejayaan, dimuliakan, dan agama ditegakkan. Tidak ada yang ditinggalkan satu hukum pun dari hukum agama. Wal adu raghimun, dan musuh-musuh Allah merasa gentar, sehingga berbondong-bondong manusia masuk ke dalam Islam. Wal khairu fi ayami daim, satu hari bahkan hari-hari yang datang berikutnya kebaikan itu berjalan terus menerus, kata Imam Ibnu Katsir, sehingga tidak manusia membuka matanya dan menutup matanya melainkan yang dia jumpai kebaikan. Wanita-wanita berjalan dalam kondisi aman. Lelaki-lelaki tidak terfitnah dengan wanita, wanita juga tidak takut dengan para lelaki yang akan mengganggu mereka.
Bahkan seekor domba tidak akan diterkam oleh serigala. Dalam sebuah riwayat disebutkan, bahkan domba-domba itu memakan rumput sementara di sampingnya para serigala menjaganya. Tidak lagi memakan domba-domba ini dengan izin Allah Ta'ala. Ini zaman yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kaum muslimin meyakini itu ada. Lelaki ini atau Al-Mahdi ini huwa rajulu ismu ka ismi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lelaki ini namanya persis seperti nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ismu abi ka ismi abin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama ayahnya sama dengan nama ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayakun, maka dengan demikian namanya ismu Muhammad atau Ahmad ibnu Abdullah. Bisa jadi namanya Muhammad ibnu Abdullah atau Ahmad ibnu Abdullah. Wa huwa min dzurriyyati Fatimah. Dari keturunannya Fatimah, karena sesungguhnya anak Rasulullah itu banyak. Al-Qasim, Abdullah, Ummu Kulsum, Fatimah, Ruqayyah, Zainab, Ibrahim. Tetapi ini dari keturunan Fatimah. Berarti dari keturunannya Ali bin Abi Thalib. Keturunan Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang perlu dicatat, Ahlus Sunnah meyakini summa min waladil Hasan, dari keturunan cucu Nabi yang bernama Al-Hasan, bukan Husain. Ini berbeda dengan orang Syiah. Orang Syiah mengatakan dari keturunan Husain. Bahkan dia dari keturunannya Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Sebagaimana Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan fil Mahdi wa huwa Muhammad ibnu Abdullah al-Alawi al-Fatimi al-Hasani radhiyallahu anhu. Ahlus Sunnah meyakini tentang Al-Mahdi, dia adalah Muhammad ibnu Abdullah, putra dari Ali bin Abi Thalib, suami dari ibunya adalah Fatimah, dan neneknya adalah Fatimah atau dari keturunan Fatimah, dari keturunannya Al-Hasan, bukan dari Al-Husain radhiyallahu ta'ala an. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, Al-Mahdi memiliki ciri-ciri yang mirip dengan ciri Nabi. Rambutnya tidak terlalu lurus dan juga tidak terlalu keriting. Apa namanya? Iqal. Kemudian lelaki ini memiliki al-qaniyu fil anfi. Hidungnya bagus, tidak terlalu panjang tapi juga tidak terlalu pendek. Ini yang wajar dan indah. Demikian pula tingginya. Disebutkan dalam satu riwayat dadanya bidang. Dalam riwayat yang lainnya Imam Mahdi ini memiliki tutur kata yang lemah lembut. Di mana tempat dikeluarkannya Mahdi ini? Yakunu dhuhurul Mahdi min qibalil masyriq. Al-Mahdi ini akan muncul dari sisi timur, dari arah timur, kalau seseorang itu berada di kota Madinah. Tapi di arah timur ini bukan maksudnya di Asia Tenggara. Kemudian lebih spesifik, sebagian orang mengatakan dahulu ketika ada kelompok yang sesat yang bernama yang muncul di Malaysia, apa itu ikhwan? Lupa oleh saya. Yang mereka mengangkat Imam Mahdi mereka itu Hasan Asy'ari. Yang lebih daripada itu, Imam Mahdinya sebenarnya ada guru mereka dari Wonosobo, orang Indonesia. Dari Wonosobo. Nah, mereka menyebutnya Muhammad At-Tamimi. Kelompok ini menyebut dirinya dengan Darul Arqam. Sekarang alhamdulillah sudah tidak ada secara organisasi, tapi secara keyakinan masih banyak tersebar. Bahkan sebagian dai-nya dahulu kondang di televisi, sering diundang ke Balikpapan. Saya pernah bertemu dengan beliau dan saya pernah dialog dengannya. Pemikirannya aneh, dengan mengatakan bahwa Muhammad At-Tamimi Al-Wonosobo ini katanya nggak meninggal dunia, cuman kasyaf. Kasyaf itu artinya hilang dari permukaan bumi, nanti akan muncul lagi tiba-tiba. Padahal nyata-nyata dia itu mati, disolatkan oleh kelompok mereka sendiri. Nah, ini kelompoknya sesat. Bukan. Jadi apa namanya? Imam Mahdi bukan dari Wonosobo. Ya, bukan dari Wonosobo. Apalagi dari Balikpapan, enggak juga gitu.
Nah, ya Imam Mahdi dari keturunan Alawi, Fatimi, Hasani, Quraisy. Nah, kemudian kata beliau, faqad jaa fil hadis an Sauban radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti yang menyebutkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan bahwa Imam Mahdi itu muncul dari arah timur dari kota Madinah, lalu kita dari arah sisi timurnya. Yani yuktatalu inda kanzikum salasatu kulluhum ibnu khalifah summa la yashir ila wahidin minhum summa tatlu rayati sawt min kibalil masyriq fayaktulunakum qatlan yam yaktuluhu qaumun. Di antara ucapan beliau ini, beliau menyebutkan nanti akan muncul ketika terjadi peperangan kaum muslimin dengan orang-orang kufar, lalu muncullah satu kaum dipimpin oleh seorang lelaki dengan membawa bendera yang berwarna hitam dari arah timur, yang memimpin kaum muslimin memerangi orang-orang kufar yang tidak pernah terjadi seperti orang yang sebelumnya. Ini yang disebut dengan Mahdi. Beliau menyebutkan min kibalil masyriq, dari arah sisi timur. Kata Nabi, fa idza ra'aitumu fabayyi'uhu, bila kalian melihat dan menjumpai orang ini, berbaiatlah kalian kepadanya. Walau habwan ala salji fa innahu khalifatullahil mahdi. Walaupun seandainya harus mencari sesuatu yang tumbuh di tempat yang bersalju, maka hendaklah engkau membaiatnya, karena dialah khalifahnya Allah yang disebut dengan Al-Mahdi. Na'am, wallahu alam bisawab. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Al-Hakim, dan hadis ini sahih atas syarat Imam Bukhari dan Muslim. Wallahu alam bisawab. Kemudian dalil yang menunjukkan tentang munculnya Mahdi ini diantaranya Nabi berkata, fi akhir ummati al-Mahdi, di akhir umatku ini, umat akhir zaman nanti ada padanya seorang yang disebut dengan Al-Mahdi, yaskihillahul ghais. Munculnya Mahdi ini menjadi sebab Allah turunkan hujan di seluruh permukaan bumi. Takhrujul ardu nabatuha, bumi-bumi mengeluarkan tanaman-tanamannya. Wa yu'til mala sihahan, harta benda melimpah ruah. Wa takasurul masyiyah, yakni kemakmuran merata di mana-mana. Wa tu'azzimul ummah, umat ini menjadi mulia dan agung disegani oleh lawan-lawannya. Ya'isu sab'an aw samaniyan yakni hajjajan, kurang lebih 7 atau 8 tahun dia memimpin permukaan bumi dalam keadaan tidak ada yang terdolimi sedikit pun. Sampai dalam sebuah riwayat seolah-olah kaum muslimin merasakan satu hari itu dipimpin oleh Imam Mahdi ini, dia merasakan satu hari seperti dipimpin selama 1 tahun. Karena saking merasa adilnya, tidak ada kedoliman sedikit pun. Hadis dalam riwayat Imam Al-Hakim ini menjelaskan kepada kita bahwa Al-Mahdi ini hak. Dan Mahdi ini akan memerangi dan berperang dengan Dajjal. Bertemu dengan Dajjal, berperang dengan Dajjal. Maka tanda yang berikutnya adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Tanda kiamat besar yang berikutnya adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Sumya Dajjal Masihan. Kenapa dinamakan Dajjal ini dengan Al-Masih? Sebagaimana Isa ibnu Maryam juga disebut dengan Al-Masih. Jangan salah, dua nama ini mirip tapi memiliki makna yang berbeda. Disebut Al-Masih li'anna ihda ainaihi mamsuhah. Dajjal disebut Al-Masih karena salah satu matanya Dajjal ini terhapus, maksudnya rusak. Sekaligus memberikan kepada kita faedah, Dajjal itu matanya 2, bukan 1. Dajjal itu matanya 2, cuman salah satu matanya rusak, buta, atau warnanya itu berubah menjadi warna yang putih begitu. Wallahu a'lam bishawab. Enggak seperti yang digambarkan dalam sebagian cerita-cerita orang. Dajjal itu matanya 1 di tengah dahinya. Tidak, itu tidak ada riwayat yang menyebutkan hal itu.
Maka kalau ada orang menggambarkan Dajjal itu matanya di tengah-tengah dahinya, pasti nggak pernah baca hadis, cuman dengar dari dongeng-dongeng saja. Sementara riwayat yang sahih menyebutkan matanya dua, salah satu matanya terhapus. Li'annahu yamsahul ardu arba'ina yauman, dan juga disebut Dajjal. Dajjal ini menempuh permukaan bumi, diramba oleh Dajjal ini semuanya yang ada penghuninya manusia, disentuh oleh Dajjal itu selama 40 hari. Ditempuh 40 hari mengelilingi dunia ini, kecuali dua tempat yang tidak akan disentuh oleh Dajjal sejengkal pun. Yakni apa? Al-Makkah wal Madinah, Al-Haramain. Dua negeri ini tidak akan disentuh oleh Dajjal satu jengkal pun. Karena itu Nabi mengatakan, barang siapa yang bisa wafat di Madinah, wafatlah di Madinah. Tapi bukan berarti Nabi menganjurkan untuk apa? Bunuh diri di Madinah, bukan. Artinya keutamaan meninggal di kota Madinah, kota yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Ada pula yang menyebutkan disebut dengan Al-Masih, dibedakannya dengan Al-Masih Isa bin Maryam, karena Al-Masih pada Dajjal maknanya dihapuskan, sedangkan Al-Masih pada Isa bin Maryam maknanya adalah menghapuskan. Maka Dajjal itu dihapuskan oleh Isa bin Maryam, artinya dibunuh oleh Isa bin Maryam. Maka dua-duanya disebut dengan Al-Masih. Ada pula yang menyebut Al-Masih karena dua-duanya pernah mengobati orang yang sakit dengan mengusap, menghidupkan orang yang mati dengan yang mengusap. Ketika Dajjal di hadapannya ada seorang pemuda muslim yang tidak mau beriman, yang tidak mau menyembah Dajjal ketika Dajjal memerintahkan manusia menyembahnya, maka Dajjal membelah lelaki ini menjadi dua, bukan memotong, membelah dari kepala sampai kedua selangkangannya, terbelah lalu dipisahkan. Lalu Dajjal itu melewati jenazah pemuda itu, kemudian disatukan lagi, diusap dan hidup lagi. Untuk yang kedua, untuk hidup yang keduanya ini kemudian Dajjal meminta dia, pemuda ini, untuk menyembahnya, tetapi lelaki ini berkata, wa ana 'alal yaqin innaka anta kafirun kama akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku semakin yakin bahwa engkau si kafir yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelaki ini membaca di dahinya tertulis kaf, fa dan ra, disebut dengan apa? Kafir. Kata Nabi dalam riwayat Abu Daud, tidak bisa membacanya kecuali seorang muslim. Orang kafir tidak bisa membacanya. Wallahu a'lam bishawab. Sedangkan Isa bin Maryam pun demikian, ketika ada orang yang meninggal dunia dibunuh tidak ada saksi, maka Isa mengusap, pada kasus Dajjal tadi itu, lalu Dajjal membunuh pemuda ini dengan izin Allah, pemuda itu tidak mati. Sedangkan Isa, ketika ada orang yang meninggal dunia, tidak ada saksi yang bisa menyebutkan siapa pembunuhnya, Isa mengusap wajahnya ini, orang ini, kemudian dengan izin Allah lelaki ini hidup lagi. Kemudian berkata, si fulan yang membunuh. Jadi sama-sama dengan apa? Mengusap, maka disebut dengan Al-Masih. Al-Masih yang dari Isa bin Maryam menandakan tentang kenabian, sedangkan Al-Masih yang ada pada Dajjal menandakan tentang kekafirannya. Nah, makna Dajjal dinamakan dengan Dajjal, wasumya Dajjal Dajjalan, wasumya Dajjalu Dajjalan li'annahu yuqtiyal haqqa bil batil. Disebut Dajjal karena makna Dajjal itu lelaki ini menutupi kebenaran dengan kebatilan, sehingga terbalik, kebenaran dianggap batil dan kebatilan dianggap kebenaran. Au li'annahu yuqti 'alan nasi kufra bi kadbihi wa tamwihi wa talbisi alaihim, atau lelaki ini akan menjumpai manusia yang ada di hadapannya dengan menggunakan kebohongannya, tipu dayanya atau talbisnya, sehingga manusia itu melihat kekafiran seolah-olah kebaikan dan keimanan itu seolah-olah keburukan. Dan Dajjal punya ciri-ciri. Dalam kitab ini disebutkan, kita ringkaskan, rajulun syabun ahmar. Lelaki ini usianya tidak tua, artinya masih muda. Ahmar
Disebut ahmar itu kulitnya coklat kemerahan begitu, atau coklat atau kecoklatan atau kemerah-merahan. Qasirun, tidak tinggi, orangnya pendek. Tapi bukan berarti yang pendek dajjal ya kawan ya. Nanti antum tuduh ini tidak boleh, enggak boleh demikian. Kemudian afhaj, maksudnya tulang kakinya bengkok, membentuk seperti huruf O, atau kena seperti apa namanya orang yang terkena penyakit apa? Seperti orang yang kena polio itu, kakinya bengkok. Nah, kemudian kata beliau ja'dur ra'si, rambutnya itu keriting, wa ajallal jabhah, apa bahasa Indonesianya Pak? Dahinya itu kalau bahasa Jawabnya itu iya begitu. Iya, besar gitu ya. Dahinya menonjol besar. Lalu kata beliau aridun nahri, lehernya enggak panjang. Lehernya itu membesar dan pendek. Mamsuhul ainil yumna, mata kanannya yang buta, seperti buah anggur yang berwarna putih. Wadil ain laisa yunati'atun barizatun wala jahraun laisat ghairatun muhjaratun fi naqra'iha. Artinya matanya itu bukan tertutup dengan kelopaknya, tidak. Matanya kelihatan, cuma warnanya putih, tidak bisa digunakan untuk melihat. Kalau ada manusia berpikir dengan akal yang sehat, maka dia akan berkata tidak mungkin Tuhan itu matanya buta. Tapi anehnya, lelaki yang disebut dengan Dajjal ini nanti pengikutnya banyak. Dan Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin membaca doa berlindung dengan Allah dari fitnah Dajjal ini. Karena hampir tidak ada orang yang selamat kecuali yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi memerintahkan kalau di zaman Dajjal ini dijumpai, manusia lari meninggalkannya, jangan sampai bertemu dengannya. Wafat sebelum berjumpa dengannya termasuk kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Karena Dajjal ini memiliki fitnah yang sangat besar. Dia bisa menghidupkan tanah yang mati, jadi tanah yang kering dihidupkan. Tentu ini semua dengan takdir Allah. Sebaliknya, tanah yang subur dibalikkan menjadi kering, dan seterusnya. Dia menampakkan surga dan dia menampakkan neraka, dan itu kebalikannya, sehingga membuat manusia tertipu dengan sihirnya ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwati rahimani wa rahimakumullah, Dajjal satu hari bersama dengannya sebagian ulama menyatakan sama dengan 40 hari. Satu hari pertama itu setara dengan 40 hari bersamanya, bersama manusia pada umumnya. Artinya hari ini zaman fitnah yang panjang sekali, zaman yang manusia tidak akan menjumpai kecuali hal-hal yang jelek. Orang-orang yang beriman tetap akan beriman, insya Allah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang yang kafir semakin kafir. Dan ikhwati rahimanillah, berkata Ibnu Katsir rahimahullah taala, Al-Mahdi muncul dari Beliau menyebutkan bahwasannya Ad-Dajjal pengikutnya adalah Yahudi. Dalam sebuah riwayat disebutkan 70.000 orang. Mereka ini disebut dengan Yahudi Asbahan. Yahudi Asbahan. Asbahan ini salah satu kota di negeri Iran. Kota di Iran namanya Asbahan. Dan kota ini dijaga benar oleh orang-orang Syiah. Dimuliakan oleh orang-orang Syiah. Karena memang Syiah itu anak kandungnya Yahudi. Sehingga sebagian ulama menyebutkan pengikut Dajjal ini nanti orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah. Sehingga ketika disebutkan dalam riwayat bahwa Dajjal membinasakan kaum muslimin, membunuh kaum muslimin yang tidak mau beriman dengannya, orang-orang Syiah itu berseru. Orang-orang Syiah itu senang mendengar berita bahwa Dajjal akan membunuh orang-orang muslim. Lihat. Berarti mereka orang-orang yang walak dengan siapa? Dajjal ini.
Ini perseteruan yang tidak mungkin bisa dihilangkan. Maka kalau ada orang punya cita-cita mau menyatukan Ahlussunnah dengan Syiah, itu nggak mungkin bersatu. Karena mereka tertawa di atas sungai darahnya Ahlussunnah. Ketika Ahlussunnah meninggal, darah mereka mengalir, mereka tertawa. Mereka bersorak di atas wanita-wanita Ahlussunnah yang dihinakan oleh mereka. Naudzubillah. Sedangkan Ahlussunnah membenci Dajjal, mengimani Dajjal itu kafir. Wallahu a'lam bishawab. Dan ikhwati rahimani rahimakumullah, kemudian disebutkan tempat keluarnya Dajjal. Yakhruju Dajjal min jihatil masyriq min Khurasan. Dajjal ini keluarnya dari sisi timur, dari arah kota Madinah itu sisi timurnya ke arah timur ternyata Khurasan, yaitu daerah Khurasan namanya. Min Yahudiyah Asbahan, dari tempat berkumpulnya Yahudi Asbahan yang tadi sudah kita sebutkan di negeri apa? Iran. Summa yasiru fil ardi fala yatruku baladan illa dakhala illa Makkah wal Madinah. Dia menempuh dan melewati semua negeri-negeri yang ada di muka bumi ini kecuali Makkah dan Madinah. Maka Anda lihat orang Iran berusaha mencari, membuat makar di kota Madinah dan Makkah sampai hari ini. Tapi alhamdulillah tidak mungkin Allah memberikan jalan bagi Dajjal memasukinya. Aksaru tiba Dajjal minal Yahudi wal Ajami wa Turuqi wa akhlati minan nasi ghalaba minal Arabi wan nisa. Kata beliau, kebanyakan pengikut Dajjal itu Yahudi atau yang sepakat dengan Yahudi, orang-orang ajam, yakni selain orang-orang Arab yang meninggalkan ajaran Islam ini. Dan juga di antara mereka manusia-manusia dari bangsa Arab dan para wanita yang tertipu dengan dunia, meninggalkan agama Allah tabaraka wa taala. Kata Nabi, yutba'u Dajjal min Yahudi Asban sab'una alfan alaihim at-tayalisa. Ia mengatakan bahwasannya, Nabi bersabda, Dajjal akan diikuti 70.000 orang Yahudi Asbahan. Dan mereka ini dalam satu riwayat masing-masing orangnya membawa orang lagi. Jadi fitnahnya ini besar, ikhwafillah rahimanillah. Nah, setelah itu tidak boleh kaum muslimin membiarkan orang-orang Yahudi ini merajalela. Tapi ingat, di zaman Mahdi setiap orang Yahudi akan dibinasakan. Sampai dalam riwayat Imam Muslim, sebuah batu atau sebongkah batu berkata, "Ya Muslim, ta'al inna fi wa min wara'i yahud faqtulha." Hai seorang muslim, kemari. Di belakangku bersembunyi seorang Yahudi, bunuh dia. Ini sebagai balasan karena orang Yahudi yang telah berbuat zalim kepada kaum muslimin. Nanti tidak ada yang tertinggal satupun di antara mereka, kecuali mereka kemudian beriman, bertobat, kembali kepada yang hak. Tapi ternyata tidak, justru kebanyakan mereka semakin kufur. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai penutup, apa sih sebab-sebab cepat munculnya Dajjal? Dajjal itu sudah ada. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan Dajjal sudah ada di dunia ini, dibelenggu di sebuah tempat yang hanya Allah yang tahu. Munculnya Dajjal dengan lepasnya belenggu ini satu persatu dengan beberapa sebab. Sebab yang pertama, duru zaratid dunya wal khasbu ma'ahu wastihjabatul jamadi li amrih. Ketika perhiasan dunia sudah mulai terbuka keseluruhannya, kemudian manusia sibuk dengannya, lalu berusaha sekuat mungkin urusannya cuma dunia. Mungkin seperti zaman kita ini yang sudah dekat, Bapak. Semua terfitnah dengan dunia. Tidak orang solehnya, tidak orang tolehnya, tidak laki-lakinya, perempuannya, tua maupun anak-anaknya terfitnah dengan dunia. Maka Anda jumpai anak kecil ketika ditanya, cita-citamu apa? Pasti dia menjawab hal yang berkaitan dengan dunia. Orang tua yang mau meninggal dunia ditawari oleh anaknya pasti, "Bapak mau minta apa?" Dunia yang ditawarkan. Makanan apa yang mau Bapak inginkan? Minuman apa yang Bapak inginkan? Dunia. Anaknya tidak berkata, "Pak, ucapkan la ilaha illallah." Tapi berkata, "Permintaan apa terakhir dari Bapak buat kami?" La haula wala quwwata illa billah. Dunia.
bahkan bermartabat maupun tidak manusia pada hari ini, itu diukur dengan dunia. Ini tanda-tanda Dajjal akan muncul, sebagaimana riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. 2, yaji'u Dajjal mau mislul jannati wan nari yattabi'un nahran. Aw sur'atun tiqalu fil ardi wal biladi allati la yastati'u dukhulaha. Ikhwati rahimanillah, di antara tanda-tanda Dajjal ini munculnya ketika waktu sudah terasa pendek. Waktu terasa pendek. Ya mungkin Bapak dulu kita kalau pergi menuju ke Jawa beberapa hari baru sampai. Sekarang cuma berapa jam. Mungkin suatu saat berapa menit. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini membuktikan nanti sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari, Dajjal itu akan menyentuh permukaan bumi ini dengan cepat sekali. Sangat amat cepat. Makanya tadi disebutkan hanya 40 hari di muka bumi ini, kurang lebih. Tapi satu harinya yang pertama sama dengan 40 tahun. Dalam satu riwayat sama dengan 1 tahun. Hari yang keduanya sama dengan 40 bulan. Kemudian berikutnya sama dengan 40 minggu, berikutnya sama dengan 40 hari dan seterusnya. Wallahu taala alam bisawab. Lalu hari-hari yang berikutnya berjalan seperti biasa. Ala kulli ikhwati rahimanillah. Dan salah satu sebab munculnya Dajjal ini ketika istijabatu syaitan li awamiri. Manusia mulai menjawab panggilan-panggilan setan. Dan Dajjal muncul, setan semakin membantu Dajjal. Kalau manusia pada hari ini kita jumpai sudah banyak mengikuti jalan-jalannya setan, ini tanda-tanda kerusakan. Nah ini kita buktikan. Kita bisa melihat Bapak, lihat bagaimana jalan-jalan setan lebih disukai oleh manusia. Kesyirikan merajalela, perdukunan dianggap hal yang biasa. Semua orang punya keyakinan, sebagian besar manusia punya keyakinan semua agama sama saja kecuali yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ini kan ajaran setan. Setan tidak pernah mengatakan hanya Islam yang benar, enggak pernah. Setan berkata semua benar. Dalam Islam tidak. Yang benar hanya Islam. Selain Islam tidak benar. Ketika ajaran-ajaran setan sudah dibiarkan, budaya-budaya syirik justru dilestarikan. Seperti di negeri kita ini. Ada slogan dengan berkata lestarikan budaya bangsa. Ternyata nggak peduli mau budaya syirik, mau budaya musyrik, mau budaya kufur dilestarikan. Ini tanda-tanda setan mulai ditaati. Hukum-hukum Allah mulai ditinggalkan. Nah kalau sudah seperti ini nanti Dajjal muncul dibantu oleh setan, tentu semuanya dengan takdirnya Allah tabaraka wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ini sebagiannya mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan sebutkan tentang nuzul Isa alaihissalam. Tanda berikutnya yaitu turunnya Isa bin Maryam dan bantahan bagi orang yang menolak turunnya Isa. Bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa Isa itu sudah meninggal dunia. Isa itu sudah meninggal dunia seperti anggapannya orang-orang Ahmadiyah. Termasuk dai kondang saya harus sebutkan, nggak boleh dibiarkan. Irina Handono mengatakan bahwa Isa sudah mati. Dia meyakini Isa sudah meninggal dunia. Ini keyakinan batil. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan sebutkan tentang bantahannya. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.